Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah misteri yang jauh melampaui pemahaman kita. Hal ini juga mengungkapkan proses yang paling mendasar dari iman dan kedewasaan Kristen. Ketika kita menerima iman, iman itu seperti sebuah benih yang perlu dikembangkan. Kamu belum dapat menanggungnya sekarang. Roh Kudus menuntun kita kepada pemahaman yang lebih penuh, sehingga iman kita dapat menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita. Kita sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang Allah, diri kita sendiri, kehidupan kita, dan orang lain, terutama di dalam dunia yang cenderung mendistorsi semuanya itu. Kita harus yakin bahwa kita perlu bertumbuh, memperdalam iman kita, dan memperluasnya untuk mencakup semua dimensi kehidupan kita. Berhenti belajar tentang iman kita, apa yang kita percayai, dan berhenti bertumbuh dalam iman kita berarti menggagalkan rencana Roh Kudus atas hidup kita. Masih banyak yang ingin Dia sampaikan kepada kita, saudara-saudari. Yesus mengidentifikasikan kebenaran-kebenaran iman dan juga apa yang dimiliki oleh Bapa sebagai miliknya. Jadi iman adalah sesuatu yang bersifat pribadi untuk dimiliki. Iman itu harus menjadi milik kita sendiri. Iman tidak dibuat menjadi milik kita dengan mereduksinya menjadi sentimen atau keyakinan subjektif. Iman itu sama untuk semua orang. Kita harus menyesuaikan diri dengan iman, bukan menyesuaikannya dengan diri kita sendiri. Iman itu bersifat pribadi, tetapi bukan berarti berbeda untuk setiap orang. Seperti pilihan-pilihan pada menu kantin. Seperti yang dijelaskan oleh Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam homilinya sebelum pemilihannya. Iman yang dewasa bukanlah iman yang mengikuti tren mode dan hal-hal yang baru yang terkini. Iman dewasa dan matang adalah berakar dalam persahabatan dengan Kristus. Saudara-saudari, apakah kita sepenuhnya memiliki iman? Atau apakah kita merasa bahwa iman kita dipaksakan kepada kita seolah-olah sesuatu yang asing? Apakah iman kita tulus dan diterima oleh akal budi kita? Apakah kita menjadikannya milik kita sendiri dengan menerimanya, memeluknya, mencintainya, bertumbuh di dalamnya, menjalankannya, mempertahankannya, dan membagikannya? Kesatuan Tritunggal tidaklah statis, tetapi merupakan sebuah dinamika yang hidup. Mereka hidup dan bertindak dalam kesatuan. Ia akan mengambil dari apa yang menjadi milikku. Ini memiliki dua implikasi. Misi Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan. Ia setia pada misinya dengan mengajarkan Kristus. Bagi kita juga memiliki iman menuntut kita untuk membagikannya. Apa yang hidup cenderung bertumbuh. Mereka yang telah memiliki hubungan yang sejati dengan Kristus tidak dapat menyimpan Dia untuk diri mereka sendiri. Mereka harus memberitakan Dia. Pewartaan ini tidak boleh dipaksakan, tetapi diharapkan dengan penuh keyakinan. Kita harus mewartakan satu kebenaran yang telah kita terima. Ia tidak akan berbicara atas kehendaknya sendiri, tetapi ia akan mengatakan apa yang didengarnya. Kasih kita kepada Kristus dapat diukur dari seberapa setia kita menyampaikan pesannya tanpa perubahan. Seberapa besar kasih kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati